Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional 2025 yang saya hormati, dan kepada teman-teman peserta FL3SN yang saya banggakan. Meskipun kita terhubung secara daring, namun semangat untuk membagikan cerita penuh makna tetap membara di dalam hati. Perkenalkan, nama saya Meira Zulfi Tamara dari SMP Negeri 1 Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan penuh makna ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah dongeng baru yang mengisahkan tentang bagaimana gerakan lembut yang tercipta dari dalam hati, terisi penuh dengan doa, dan mampu menyelamatkan dunia dari kehancuran. Bagaimana? Penasaran bukan? Yuk ikuti keseruannya. Seni tari penyelamat hari. Pada zaman bumi masih dinaungi hutan yang sangat lebat dan sungai yang masih jernih bagaikan cermin, berdirilah gubuk kecil yang menjadi tempat tinggal dua gadis yatim piatu yang bernama Sekar Tanjung Ratih bersama dengan kakaknya yang bernama Anindita Kartina, atau yang bisa kita panggil dengan sebutan Kak Ani. Keduanya memiliki hobi yang sangat menarik. Ani suka memahat topeng kayu dan juga menari, sedangkan Sekar suka menari dan juga melukis. Seni yang dihasilkan dari kedua kakak beradik itu merupakan simbol dari setiap doa dan mantra untuk kehidupan. Kebahagiaan terus menyelimuti mereka sampai suatu hari pada saat malam purnama dari dalam hutan, beberapa candi muncul dari bawah tanah menyebabkan getaran bumi yang sangat dahsyat. Dan bangkitlah Ratu Kegelapan dengan jubah hitamnya, ia menutupi bumi lalu tertawa menggema. Hahaha, bersiaplah dunia, dengan kekuatanku aku akan merebut warna dunia ini dan menggantinya dengan kegelapan abadi. Getaran bumi yang sangat dahsyat menyebabkan pohon-pohon runtuh, sehingga pohon yang sangat besar menimpa gubuk yang ditinggali Ani dan Sekar. Namun, Ani dan Sekar berhasil keluar dari gubuk tersebut sebelum tertimpa pohon. Lalu, tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang meminta pertolongan. Tolong! Tolong! Lalu, Ani dan Sekar pun berlari menuju tempat suara itu berada, dan mereka menemukan seorang kakek tua yang tertimpa dahan pohon tua. Lalu, bersama-sama mereka pun mengangkat batang pohon tersebut, lalu berhasil menyelamatkan kakek tersebut. Lalu, kakek itu pun berkata, "Sudah terlambat, Ratu Margaret sudah bangkit." Ani yang mendengar hal tersebut terkejut, lalu berkata, "Ratu Margaret, bukankah dia adalah ratu yang sudah dikurung selama berabad-abad itu, kek?" Lalu kakek itu pun menjawab, "Benar, yang jelas kita harus segera mengurung kembali ratu itu, atau kita tidak akan bisa melihat dunia ini lagi." Lalu Sekar pun bingung, lalu bertanya, "E, tapi bagaimana, kek?" Lalu kakek itu pun membisikkan sebuah mantra ajaib kepada Sekar dan juga Ani. Lalu berkata, "Kalian harus mengucapkan mantra itu setelah membawakan tarian rembulan. Maka dengan itu sanggar pelangi akan bangkit. Sanggar yang digunakan para bidadari untuk melakukan ritual untuk mengurung Ratu Margaret." Lalu, setelah menempatkan kakek ke tempat yang aman, Ani dan Sekar menuju tempat Ratu Margaret dengan membawa selendang mereka. Setelah sampai di tempat Ratu Margaret, mereka pun berpencar, lalu membawakan tarian lemburan. Namun, Ratu itu telah menyadari keberadaan dua gadis itu, lalu berkata, "Aku tidak akan membiarkan kalian mengurung aku lagi." Ya! Serangan dari Ratu Margaret mengenai Sekar. Lalu dengan tidak terduga, Sekar pun menghilang tanpa jejak. Lalu Ratu itu pun menoleh ke arah Ani dan berkata, "Sekarang tinggal satu lagi." Dengan gerakan yang anggun, Ani pun menghindari setiap serangan yang diberikan oleh Ratu Margaret.
Lalu pada saat gerakan terakhir, Ani pun meneriakkan mantra dengan sangat kencang. Bangkitlah sanggar penuh warna, rantai malam melilit raganya dengan kekuatan dari tarian bidadari. Terkuncilah langkah Ratu Margaret, 7 cahaya mengikat kekuatannya, terkurung hingga akhir zaman. Segel magis pun terbuka, cahaya yang keluar dari bawah tanah membangkitkan sanggar penuh warna, dan bidadari mulai menari mengelilingi Ratu Margaret. Lalu, setelah Ratu Margaret hilang dari bumi, Ani pun melihat langit penuh bintang dan mengingat senyum manis dengan gigi ompong milik adiknya. Keesokan harinya, pasukan besar datang ke gubuk Ani. Lalu, seorang raja turun dari kudanya lalu berkata, "Sebelumnya, Beta ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kau telah menyelamatkan ayah Beta dan juga dunia ini dari Ratu Margaret." Sama-sama yang mulia. Kalau begitu, saya, Kerajaan Ratria Chandraloka, akan menghadiahimu rumah yang sangat megah dan akan menempatkanmu sebagai guru tari di pelatihan tari terbesar di negeri ini. Apakah kau bersedia? Tentu saja yang mulia, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang mulia. Sejak saat itu, nama Anindita Kartina mulai dikenal di seluruh negeri. Dikenal dengan bakat menarinya yang hebat dan juga dikenal sebagai pemahat topeng terhebat di seluruh negeri. Demikianlah kisah penari yang berhasil menyelamatkan dunia ini dari kehancuran dengan tariannya yang memukau dan juga sangat indah. Nah, dari dongeng ini kita belajar bahwa sekecil apapun bakat yang kau miliki, jika dilakukan dengan sepenuh hati, dengan keberanian dan ketulusan hati, maka akan berubah menjadi kekuatannya mampu menolong banyak kehidupan. Tetaplah menari dalam langkah kehidupanmu, dan biarkan seni menjadi penuntun di setiap hari-harimu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.